Kita mau bicarakan kereta api ya dari pandangan ekologi. Eh, yang pertama ya menilik sedikit sejarahnya lah. Kereta api itu ditemukan di tahun 1804 oleh seorang ahli mesin namanya Richard Trevithick dan John Blenkinsop. Kereta api itu terinspirasi oleh ini ya. Sebelum itu kan ada kereta kuda. Kuda sebagai penarik kereta. Nah, kemudian karena James Watt menemukan mesin uap, kemudian dari mesin uap itu kemudian ada satu penemu yang bikin kendaraan beroda 3 dengan menggunakan mesin uap. Nah, setelah itu kemudian menginspirasi dua ahli mesin ini untuk menerapkan mesin uap sebagai alat penarik kereta atau yang kemudian disebut sebagai lokomotif. Nah, terus pada tahun itu 1804 itu diciptakanlah lokomotif yang pertama kali. Tapi kemudian lokomotif itu ternyata memiliki ini ya, ya masih banyak kurang, namanya juga penemuan baru. Kemudian setelah itu oleh Jos Stephenson ini dikembangkan, disempurnakan, dan waktu itu ada kompetisi dan dia memenangkan semacam kompetisi itu dan bisa membuat satu kereta api, rangkaian kereta api gitu, yang di jalur Manchester kemana gitu, saya nggak nyatet tadi. Dulu waktu saya SMP apa ya, pernah dapat buku lama tentang kereta api itu, tentang John Stephenson ini. Ada dua kereta yang dilombakan itu, yang ikut dalam perlombaan itu, namanya Rocket sama The Thompson. Saya ingatnya itu bentuknya kayak gitu, itu masih ingat saya, bentuknya cerobongnya ada di depan seperti kepala leher onta gitu. Nah, itu sekilas saja tentang sejarah kereta api. Kemudian kita akan coba melihat kereta api dari pandangan ekologi. Yang ada dua yang mau saya kemukakan. Yang pertama adalah tentang emisi dan konsumsi bahan bakarnya. Terus yang kedua adalah model jalannya. Yang pertama dulu tentang konsumsi dan emisi yang dihasilkan. Ini saya baca-baca nemu ada data yang menyebutkan angka ini, bahwa jika dibandingkan dengan mobil dan pesawat terbang, kereta api itu emisi yang dihasilkan bisa seperlimanya. Jadi sangat rendah emisinya ya. Tapi ini saya kurang mendapatkan ininya. Ini dengan jenis mesin apa, itu tanda tanya. Terus kemudian ada lagi penelitian dari mahasiswa di Semarang. Di Semarang itu waktunya kapan saya tidak tahu ini. Di Semarang pernah diteliti, dalam satu tahun itu jumlah emisi karbon monoksidanya itu untuk pesawat terbang 424,98 ton. Kemudian untuk kereta api itu cuma 15,4 ton. Jadi selisihnya sangat jauh ya. Ini tentang emisi. Kemudian ada untuk mesin kereta api itu juga ada macam-macam. Yang kebanyakan yang sekarang ada itu mesin diesel ya. Mesin diesel pun itu memiliki teknik penggerakkan yang berbeda-beda. Yang pertama ada mesin diesel yang dari mesinnya itu langsung menggerakkan roda lokomotif itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mesin diesel ini menggerakkan generator atau penghasil listrik. Kemudian listriknya ini digunakan untuk menggerakkan motor listrik yang menggerakkan roda lokomotif. Itu yang disebut diesel elektrik. Kemudian ada lagi diesel hidrolik. Kalau diesel hidrolik itu mesin diesel menggerakkan pompa hidrolik. Pompa hidroliknya itu yang menggerakkan roda kereta api. Nah, ada macam-macam itu ya. Lalu dari mesin kereta api bermesin diesel ini konsumsi
solarnya itu untuk 1 kilometer itu bisa dua setengah liter. Terus untuk mesin ini dayanya itu untuk mesin dieselnya ya, itu dayanya dari 1.500 sampai 2.300 HP, kisarannya seperti itu. Nah, jika dibandingkan dengan mobil itu mobil antara 80 sampai 200. 200 itu yang seperti yang truk yang sudah agak gede ya, truk medium. Kalau bis medium gitu. Kalau yang big bus itu yang bis dek tinggi yang gede-gede itu sampai bisa 200 ke 400 HP ininya, mesinnya. Jadi dari perbandingannya daya mesinnya seperti itu, kemudian konsumsi bahan bakarnya itu tadi. Terus kalau kita lihat dari efisiensi dari jumlah penumpangnya, untuk kereta ekonomi itu satu gerbongnya itu bisa sampai 80 penumpang, disediakan tempat duduk untuk 80 penumpang. Tapi yang luxury itu kan ada tingkat-tingkatnya ya, bisnis, eksekutif, kemudian yang paling tinggi luxury ya. Luxury itu cuma 18 penumpang aja. Nah, kita pakai yang ekonomi ya, yang lebih efisien gitu ya. Satu lokomotif itu bisa menarik antara 8 sampai 12 gerbong. Nah, kalau kita pakai ini ya, asumsi 10 gerbong aja untuk penumpangnya, itu berarti 80 kali 10 berarti 800. Satu lokomotif itu bisa membawa 800 penumpang. Gitu ya. Coba kita bandingkan sama bis. Saya coba membandingkan dengan bis yang medium, yang kapasitas mesinnya itu 120 HP. Itu semacam truk, mesin truk canter itu ya, truk yang di belakangnya rodanya sudah double itu. Bangku yang biasa dipakai adalah 33 penumpang, tapi coba saya bulatkan jadi 40 penumpang gitu aja. Terus itu konsumsi bahan bakarnya untuk canter itu antara 6 sampai 8 kilo per liternya, per liter solar. Ini saya ambil yang 8 kilo ya, yang lebih iritnya gitu. Jika dibandingkan dengan perbandingan kereta api 800 penumpang tadi, ini dengan asumsinya adalah mesinnya 2000 HP gitu ya, dibulatkan 2000 HP, diambil tengah-tengahnya ya, antara 1800 dan 2300 tadi, saya ambil tengah-tengahnya aja, kira-kira 2000 HP ya. Terus kemudian kalau bis dengan 40 penumpang itu 120 HP ininya. Nah, untuk konsumsi bahan bakarnya untuk menempuh jarak 80 km itu kalau kereta api butuh 200 liter solar. Kalau untuk bis itu 10 liter solar. Nah, jadi untuk mengangkut 40 penumpang dalam jarak 80 km kalau pakai bis itu membutuhkan solar 10 liter. Tetapi kalau menggunakan kereta api untuk mengangkut 800 penumpang itu membutuhkan 200 liter solar. Nah, kalau di perbandingan berarti sama ya kalau di sini ya. Sama. Tapi kalau di pada faktanya ya mungkin ini kan saya bikin yang lebih ini ya. Tadi untuk bisnya itu saya kasih bikin yang seirit-iritnya gitu kan. Terus sebenarnya kalau kereta api itu juga kalau memang dibikin lebih rapat lagi bangkunya itu bisa memuat penumpang lebih banyak lagi kan. Ketika semakin banyak penumpang yang bisa diangkut, yang pasti ya memenuhi standar keamanan dan kenyamanan ya, tidak seperti kereta api zaman sebelum Pak Jonan dulu. Itu ya lebih efisien lagi kan, semakin banyak penumpangnya. Kalau dengan perbandingan angka yang saya bikin ini tadi, berarti kan sama-sama aja sebenarnya efisiensinya dari konsumsi bahan bakarnya. Pakai bis dengan pakai kereta api sama.
konsumsi bahan bakarnya. Itu tentang ini ya, konsumsi bahan bakar udah, terus tadi emisi udah. Sekarang kita coba membicarakan mengenai jalannya. Nah, jalan kereta api itu berbeda dengan jalan raya yang dilalui oleh mobil ya. Kalau mobil itu ya kita tahu jalan itu ditutup dengan lebar jalan yang ya, kalau untuk mobil lancar berjalan ya, apalagi ini tadi yang kita bicarakan bis ya, itu ya mesti lebarnya berapa kira-kira minimal ya yang ini ya. Itu kan lebarnya lebar banget itu kan. Itu jalan ditutup sehingga menyita resapan air yang ada di resapan air ya, tanah ditutup sehingga air tidak bisa meresap di bawah jalan raya itu. Apalagi dengan sekarang banyak jalan yang pakainya beton, itu lebih tebel lagi itu kan. Jadi dengan betonisasi jalan itu, jalan raya itu dibikin, apalagi jalan yang lebar-lebar, itu akan menyita banyak area resapan. Berbeda kalau dengan jalan kereta api. Jalan kereta api kita tahu merupakan rel ya, ada 2 batang ini baja, kemudian dikasih bantalan-bantalan yang dulu dari kayu apa namanya yang dari Kalimantan itu, yang anti lapuk. Yang sekarang nggak pakai kayu lagi, pakainya beton sekarang yang lebih mudah didapat. Terus kemudian ditutup dengan ini, didasari dan juga ditutup dengan split atau kerikil-kerikil pecahan batu itu, sehingga air itu masih bisa meresap. Berbeda dengan jalan raya yang sudah tidak bisa meresapkan air lagi, air hujan lagi. Kalau rel kereta api, jalur kereta api dengan bentuk seperti itu, model seperti itu, masih bisa meresapkan air dengan mudah. Nah, secara ekologis tentu jalur kereta api ini ya lebih ekologis karena lebih bisa meresapkan air, tidak menjadi masalah bagi resapan air gitu. Itu yang tentang jalan. Kemudian tentang apa lagi? Tentang kaki dari kendaraan itu. Kalau kereta api itu kita lihat kereta api uap ya, yang zaman dulu yang sekarang cuma dimuseumkan atau buat wisata itu rodanya dari sekian ratus tahun yang lalu itu sampai sekarang, pokoknya yang kereta itu dari 1800 ya, itu kan sudah 200 tahun lebih. Itu ya rodanya masih utuh itu aja, gak gonta-ganti. Tetapi kalau mobil, kalau kendaraan jalan raya itu kan pakai bannya itu ya gampangnya 2 tahun lah ganti, 2 tahun ganti sehingga sampah ban itu ya jadi sampah yang banyak sekali untuk ban kendaraan, ban mobil, sepeda motor dan lain sebagainya, itu kendaraan jalan raya. Nah, dari rodanya ternyata juga kereta api lebih ekologis ya. Terus kemudian kereta api itu juga secara rute dibikin nggak terlalu panjang ya, dibikin yang lebih ini, cari jalan-jalan pintas gitu kan, sehingga untuk menempuh jarak dari misalnya dari kota A ke kota B itu area yang dilalui itu tidak terlalu banyak, jadi lebih singkat gitu daripada jalan raya. Yang jalan raya itu mungkin mengikuti apa ya, waktu nggak tahu sejarah pembuatannya bagaimana, itu biasanya lebih panjang rutenya daripada rute kereta api. Jalan raya itu lebih banyak belok-belokan, ada apa namanya, perempatan-perempatan dan sebagainya. Kalau kereta api kan drujur gitu aja, cuma belok nikung kayak gitu-gitulah. Sehingga bahan yang digunakan untuk material yang dipakai untuk pembuatan jalur kereta apinya itu juga lebih kecil, karena jalurnya panjangnya lebih singkat daripada jalan raya.
Kemudian tentang material tadi ya, jadi ingat tentang material jalannya juga. Untuk pembuatan jalur kereta api itu materialnya kan juga besi 2 drujur itu, terus kemudian beton-beton yang disusun untuk bantalan, dan juga kerikil yang itu usianya sangat panjang sekali. Bisa rel yang peninggalan zaman tahun 1800-an sampai sekarang pun juga masih. Jadi nggak perlu banyak penggantian, renovasi jalan juga sangat jarang sekali. Cuma itu aja untuk rel itu. Masalahnya mur dari pengikat relnya itu yang suka dicuri orang katanya. Makanya kita biasa lihat ada orang yang petugas dari perkereta apian itu kan menyusuri rel itu kan. Itu ternyata yang dilakukan itu, kenapa menyusuri rel, adalah ngecek murnya itu hilang apa enggak, katanya begitu. Karena murnya itu suka dicuri orang. Berbeda dengan jalan raya. Jalan raya itu renovasinya itu tidak nyampe 10 tahun sudah renovasi kan. Ada jalan bolong ditambal, atau apa namanya, sampai direnovasi total gitu kan. Jadi hot mix-nya udah banyak yang rusak, kemudian di hot mix lagi baru itu kan. Untuk renovasi jalan itu juga menimbulkan apa namanya, membutuhkan energi yang besar. Kemudian dari pengangkutan bahannya, pengolahan bahannya, sampai ada efek-efek dari limbah yang dihasilkan dari proyek itu tadi, menimbulkan sampah tentunya iya, prosesnya juga menimbulkan emisi iya, dan itu dilakukan kurang dari 10 tahun sekali. Bisa jadi 3 tahun sudah ada renovasi. Apalagi di jalan-jalan yang labil struktur tanahnya, itu sering sekali ada renovasi jalan raya. Beda dengan kereta api, renovasinya sangat minim, dan juga artinya material yang digunakan untuk merenovasi itu juga sangat minim. Material yang dipakai untuk mengganti cuma paling ya itu tadi yang dicuri tadi, mur aja. Cuma murnya cuma besi yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan material untuk pembuatan apa namanya, untuk renovasi jalan raya yang sebegitu banyaknya. Itu perbandingan antara kereta api dengan mobil ya, dengan mobil bis. Apalagi mobil kecil itu kalau dengan bis tadi bisa dikatakan dengan perhitungan saya seimbang konsumsi bahan bakarnya. Tapi kalau dengan mobil kecil yang cuma muat 5 orang itu mungkin akan lebih ini lagi, perbandingannya ya lebih hemat banget dengan pakai kereta api gitu. Nah kalau dengan pesawat terbang itu ya memang kalau bandingannya dengan pesawat itu ya menangnya di emisi ini, karena pesawat terbang kan terkenal sebagai moda transportasi dengan emisi yang tinggi kan. Cuma untuk apa namanya, pesawat terbang ini tidak membutuhkan material jalan-jalan, karena jalannya di udara, jadinya nggak butuh apapun kan. Butuhnya ya navigasi apa di bandara, dan itu tidak membutuhkan material untuk jalur di udara. Untuk kelebihan secara ekologis pesawat ya di situnya. Cuma kekurangannya ya itu tadi, emisinya termasuk emisi yang tinggi. Untuk mengangkut sedikit penumpang, emisi yang dikeluarkan itu tinggi, sehingga pesawat itu digunakannya ya seyogianya ya memang untuk hal-hal yang darurat, memang butuh cepat ya pakainya pesawat. Tapi kalau nggak butuh cepat ya lebih baik naik kereta api gitu kan. Mungkin itu dulu ya. Terima kasih. Selamat mudik, semoga baik-baik dan penuh berkah.